Shalom, selamat pagi dan untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat, marilah kita diam sejenak, menundukkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan nomor 11, baitnya yang pertama dan yang kedua, bersyukur pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita habiskan ibadah kita pada minggu pagi hari ini dengan mengucapkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing kita pada hari ini diambil dari Matius 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia." Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 11, baitnya yang ketiga. Untuk selamanya.
pengakuan dosa. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa, sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dan berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdosa dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya anugerah pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebab beginilah firman Allah yang diambil dari Kolose 1 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kidung Kesan 218 bait yang pertama, karena kasih-Nya padaku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memperlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Matius 6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kidung Kesan 218 bait yang kedua, karena kasih-Nya padaku. Firman dan kebenaran
Persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita pujikan terlebih dahulu Kidung Kesan 95, bait yang pertama sampai yang kedua, Ajaib Benar Anugerah. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu, kami mohon kepadamu berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu dan hidup sesuai dengan hukum itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman pada minggu pagi hari ini diambil dari Matius 18. Matius 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Matius 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Jika sudah menemukan, saya undang untuk bangkit berdiri dan saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya.
Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita dari rumah masing-masing harus beribadah karena situasi yang semakin hari semakin menyeramkan karena kasus COVID semakin hari semakin bertambah. Dan tentu ketika kita beribadah di rumah pun tidak mengurangi rasa khusyuk dan hikmat kita dalam beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini nasihat untuk mengampuni. Di sebuah desa ada sebuah keluarga kecil di mana keluarga ini memiliki satu orang anak. Mereka hidup di tengah-tengah perkebunan yang mereka rawat sendiri untuk menghidupi mereka. Sang anak sekolah di sekolah dasar yang tidak bagus-bagus amat, tidak jelek-jelek amat juga, namun dia bisa menempuh pendidikan di sana. Dan sang anak suatu kali pergi dengan ayahnya ke ladang sawah dan sang anak berkata sambil bertanya, "Ayah, tadi di sekolah aku ngobrol sama temanku. Terus kami mengobrolkan hal ini. Memaafkan dan mengampuni bedanya apa?" Nah, ketika kami berdiskusi begitu ayah, kata si anak, kami tidak menemukan jawabannya. Dan kami bersepakat untuk kami pulang ke rumah kami masing-masing, bertanya kepada orang tua, dan kemudian besok hari kami akan kembali berdiskusi tentang bedanya memaafkan dan mengampuni. Maka sekarang ayah silakan jawab pertanyaan aku, kata anaknya. Apa bedanya mengampuni dan memaafkan? Nah, di tengah sawah sang ayah tertawa gitu ya. "Kamu ini gimana sih? Masa nggak bisa membedakan yang mana memaafkan, yang mana mengampuni?" Sang anak menjawab, "Kalau misalnya saya bisa membedakan ayah, saya tidak akan bertanya ini kepada ayah," katanya gitu. Kemudian sang ayah mengangguk-angguk dan kemudian menjelaskan. "Begini," katanya, "memaafkan itu berbeda stratanya dengan mengampuni," katanya. Sang anak bertanya, "Strata itu apa?" katanya. "Oh ya, oke. Ayah akan jelaskan lebih sederhana," katanya. Memaafkan itu tidak sama dengan mengampuni, karena ketika dia memaafkan, dia belum tentu mengampuni. Tetapi ketika dia mengampuni, sudah otomatis dia memaafkan. Ketika dijelaskan seperti itu, sang anak makin bingung dan dia bertanya, "Jadi konkretnya seperti apa ayah?" katanya. "Jadi gini, misalnya kamu punya pulpen baru ayah belikan, diambil oleh temanmu, dirusak, dipatahin, dibuang ke kali. Reaksi kamu yang pertama kali apa? Marah kan? Setelah marah, biasanya kamu akan memaafkan. Ketika sudah memaafkan, apakah kamu mengampuni dengan menganggap teman kamu itu sama seperti sebelum dia mengambil pulpen kamu, merusaknya dan membuangnya ke kali?" Kemudian sang anak berpikir, kayaknya enggak deh. Ketika nanti ada temanku yang melakukan itu terhadap aku hanya sebatas memaafkannya saja. Dan mungkin tidak akan berteman lagi dengan dia. Dan kemudian ayahnya berkata, ketika kamu mau mengampuni dia,
artinya kamu mau berteman dengan dia, artinya memaafkan anakku, itu sampai pada taraf di mana kamu bisa menerima tindakan dia. Dan ketika perjalanan hidup selanjutnya, kamu tidak akan berelasi dengan dia lagi. Itu memaafkan. Mengampuni, kamu tetap berelasi dengan dia, kamu tetap menganggap dia sama seperti sebelum dia merusak barang kamu, dan kamu menganggap dia sama seperti dia sebelum melakukan kesalahan kepada kamu. Itulah mengampuni. Dan sang anak ketika mendengar jawaban sang ayah, dia berkata, ternyata susah sekali ya mengampuni ayah. Kalau gitu saya akan memaafkan aja deh, gak mau mengampuni. Karena mengampuni adalah hal yang sulit dan hal yang menjengkelkan kalau saya bayangkan di kehidupan yang akan datang. Dan kedua ayah dan anak ini kembali bersenda gurau sampai hari senja, mereka pulang, makan dan tidur. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua tahu kata mengampuni. Gak mungkin kita gak tahu kata mengampuni. Dan kita juga tahu kata memaafkan. Gak mungkin kita tidak tahu kata memaafkan. Nah, dalam bacaan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengampuni, kita harus mengampuni. Sama seperti Petrus dalam bacaan kita, dia bertanya kepada Yesus di ayat yang ke-21 dikatakan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Lihat, Petrus, jemaat yang dikasihi Tuhan, dia mengerti konsep tentang mengampuni, konsep tentang pengampunan. Petrus tahu, Petrus paham betul. Tetapi ketika dia harus mengikut Yesus, mengikut ajarannya, mengikut firman-Nya, Petrus bertanya, sampai kapan nih jadinya? Sampai kapan aku harus mengampuni? 7 kalikah? Petrus memberikan sebuah angka, 7 kalikah? Pertanyaan Petrus ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu berkaitan dengan perikop sebelumnya yang kalau kita cermati, itu di Matius 18 ayat 15 sampai yang ke-20 tentang menasihati sesama saudara. Dikatakan seperti di ayat yang ke-15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Artinya ketika Petrus mendengar Matius 18 ayat 15, ketika saudaramu berbuat dosa, Yesus mengatakan tegurlah dia di bawah 4 mata. Kemudian Petrus bertanya, kalau misalnya dia berbuat dosa terus, harus sampai berapa kali aku mengampuni dia? Petrus menawarkan angka 7. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa sih spesifik 7 kali? 7 itu dalam tradisi Yahudi, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu angka sempurna. Jadi kalau misalnya bagi kita orang Indonesia 10 itu kan sempurna. Nilai 10, nilai 100, nilai 1000, 100.000, sejuta gitu kan. Itu kita anggap sebagai nominal yang sempurna. Tetapi dalam tradisi orang Yahudi, jemaat yang dikasihi Tuhan, angka 7 itu angka yang sempurna. Artinya Petrus tahu bahwa mengampuni itu bukan soal yang mudah. Mengampuni itu bukan soal yang gampang. Mengampuni itu bukan soal yang bisa dengan gampangnya dilakukan Petrus terhadap saudaranya, sesamanya, atau bahkan orang lain yang tidak dia kenal sama sekali. Dan Petrus menawarkan angka 7 kali Tuhan. Tetapi di sini menarik, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus menjawab bukan 7 kali katanya, tetapi 70 kali 7 kali. Nah, kalau misalnya kita melihat ayat ini 70 kali 7 kali, itu bukan berarti kita harus kalikan ya. 70 kali 7 itu kan berarti 490 kali gitu. Artinya bukan dalam secara harafiah 70 kali 7 kali kita harus mengampuni, berarti 490 kali. Artinya adalah ketika Yesus mengatakan kamu harus mengampuni 70 kali 7, artinya ada 2 angka 7 di situ. Kelipatan 70 dan 7 artinya juga menunjukkan kesempurnaan. Artinya Yesus menghendaki Petrus bahwa ketika dia bertanya kapan aku harus mengampuni, ada batasannya kah aku mengampuni? Maka Yesus mengatakan 70 kali 7 kali artinya tidak ada batasannya. Artinya selama kamu hidup, selama engkau menjalani masa hidupmu, dan selama itu juga orang-orang akan terus berbuat dosa dan salah kepada kamu, maka selama itulah juga kamu harus memberikan diri mengampuni kesalahan orang tersebut. Sampai di sini cukup jelas ya jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa pertanyaan Petrus direspon oleh Yesus
dengan mengatakan bahwa mengampuni itu bukan soal batasan, bukan soal jumlah berapa kalinya, tetapi mengampuni itu soal tindakan nyata, di mana pengampunan itu harus dihidupi selama Petrus hidup. Selama kita hidup, maka kita harus senantiasa mengampuni. Dan ketika Yesus menjawab hal tersebut terhadap Petrus, Yesus memberikan sebuah perumpamaan dalam bacaan kita dari ayat 23 sampai 34. Sebuah perumpamaan yang sangat familiar bagi orang Yahudi pada saat itu. Karena yang namanya konsep berhutang bagi orang Yahudi pada saat itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu sangat familiar. Jika orang tidak mampu membayar hutang, dia sudah otomatis harus menjual yang pertama barang seisi rumahnya. Kalau tidak cukup untuk melunasi hutangnya, dia harus menjual anak-anaknya. Dan kalau itu pun tidak cukup untuk membayar hutangnya, dia harus menjual istrinya. Dan kalau itu masih belum cukup pun, dia harus menjual dirinya. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan ini Yesus menghadirkan sebuah contoh konkret dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Konsep berhutang yang diangkat oleh Yesus pada saat itu adalah konsep yang sangat dekat dalam kehidupan masyarakat Yahudi pada saat itu. Konsep berhutang. Di sini ada dua hamba, kalau misalnya kita cermati bersama jemaat yang dikasihi Tuhan. Hamba yang pertama berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya kita hitung-hitung secara rupiah ya, itu perbandingannya 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar itu kalau misalnya kita hitung 1 dinarnya itu kalau dirupiahin sama dengan 750 perak. Jadi kalau misalnya hamba yang pertama itu hutang sekitar 10.000 talenta, maka kalau dirupiahin itu hutang si hamba yang pertama itu kira-kira 45 miliar rupiah. Bayangkan ya, kita zaman sekarang megang uang 10 juta aja itu udah ngerasa banyak banget gitu ya. Ini dia hutang sampai 45 miliar rupiah hamba yang pertama. Dan hamba yang kedua dijelaskan di sana hutang sebanyak 100 dinar. Kalau misalnya tadi pakai hitung-hitungan yang tadi, 100 dinar itu sama dengan 7.500 rupiah saja. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat di perumpamaan yang ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, hamba yang pertama ini, dia berhutang 10.000 talenta, maka menjadi wajar ketika raja datang kepadanya, menagih hutangnya yang banyak itu, dan menjadi wajar ketika raja itu meminta, dan hamba itu berkata, aduh belum ada uang, belum sanggup membayar. Dan raja itu berlaku seperti hukum sosial pada saat itu. Hamba itu harus menjual seisi milik rumahnya, istrinya, anaknya, bahkan dirinya. Dan disitulah sang hamba yang pertama itu bersujud, memohon, sehingga akhirnya tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Sehingga akhirnya hamba yang pertama yang berhutang 10.000 talenta itu, 10.000 talenta itu diampuni, dibebaskan hutang-hutangnya, dan disuruh keluar. Dan ketika sang hamba itu bertemu dengan hamba lainnya, temannya yang berhutang 100 dinar, 7.500 perak gitu ya. Dan sang hamba itu tidak melakukan seperti yang dia dapatkan dari raja itu. Dia mencekik kawan itu, memasukkannya ke penjara sampai hutangnya dibayar. Bayangin jemaat yang dikasihi Tuhan. Dia utang, hamba yang pertama hutangnya 10.000 talenta, mendapat pengampunan. Hamba yang kedua hutang hanya 100 dinar dan mendapat perlakuan kasar dari hamba yang pertama. Dan ketika tindakan itu diketahui oleh sang raja memarahi hamba yang pertama dan diperlakukanlah sama seperti hamba itu memperlakukan hambanya, diserahkan kepada algojo, dimasukkan ke penjara sampai hamba yang pertama itu mampu melunasi hutang-hutangnya yang sebanyak 10.000 talenta itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat konsep tentang mengampuni, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada dua hamba, yang satu mendapat pengampunan, dan hamba yang mendapat pengampunan itu harus juga memberi pengampunan, tetapi tidak dilakukannya. Nah, yang menjadi menarik jemaat yang dikasihi Tuhan, kita paham konsep mengampuni. Kita paham bahwa Tuhan sudah menebus kita melalui Yesus di kayu salib.
Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita, Tuhan mau menerima kita kembali menjadi murid, menjadi ciptaan yang seutuhnya dan sempurna, menjadi orang-orang yang berhak atas kerajaan sorga, dan kita paham tentang konsep itu. Tetapi kalau misalnya kita tanya atau kita tarik dalam kehidupan kita hari lepas hari, bisakah kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh raja itu, di mana dia memberikan pengampunan terhadap hambanya itu? Jemaat yang dikasih Tuhan, seringkali ketika kita dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita lebih suka mendapat pengampunan, kita lebih suka mendapat maaf, kita lebih suka berada di posisi di mana ketika kita salah, orang langsung dengan mudah memaafkan kita. Kita lebih senang dengan posisi itu. Kita lebih senang kita berlaku salah, dan kita sangat senang jika orang itu mau langsung memaafkan kita. Dan ketika kita tahu orang, teman kita, sahabat kita, pacar kita, istri kita, suami kita, keluarga kita melakukan kesalahan, yang kita lakukan pertama kali bukan memaafkannya, tetapi apa? Memarahinya, bahkan membalasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, konsep mengampuni inilah yang mau ditekankan oleh Yesus, bahwa seringkali kita lupa bahwa ketika kita sudah mendapat anugerah pengampunan dari Allah melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, maka seperti itu jugalah kita harus berbuat terhadap sesama kita. Ketika kita berada di sisi orang yang mendapat pengampunan, maka seperti itu jugalah kita seharusnya menjadi orang yang pertama kali memberikan pengampunan terhadap orang yang bersalah kepada kita. Dan seringkali kan hal ini tidak bakal dengan mudah kita lakukan, apalagi kesalahan orang tersebut menyangkut hal-hal yang sangat esensial, sangat-sangat penting bagi kita, sangat-sangat luar biasa besarnya bagi kita. Ketika ada kasus semacam itu, kita akan sangat sulit mengampuni sesama kita. Kita akan lebih suka ketika kita melakukan kesalahan, kita diampuni, dan ketika orang melakukan kesalahan, kita tidak perlu mengampuni. Nah, dari sini jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu mengampuni adalah sebuah hal yang susah-susah gampang. Sama seperti mengasihi. Kalau misalnya kita bilang, saya mengasihi dia, tapi saya tidak mengasihi dia. Saya bisa mengasihi kamu, asal kamu mengasihi saya. Saya tidak akan mengasihi kamu kalau kamu tidak mengasihi saya. Seperti itu jugalah pengampunan. Saya akan mengampuni kamu kalau kamu mengampuni saya. Saya tidak akan mengampuni kamu sekalipun kamu mengampuni saya. Dan konsep seperti itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dua sisi seperti itu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang seringkali kita rasakan sulit untuk kita lakukan. Kita selalu berada atau senang di sisi yang dimana kita mendapat pengampunan. Tetapi dari sini kalau misalnya kita berefleksi dari bacaan kita pada pagi hari ini, Yesus, Allah, Roh yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, tahu bahwa kita hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, selalu dan akan selalu berbuat dosa terhadap Allah. Allah tahu kita adalah manusia yang pada kodratnya, pada dasarnya adalah manusia yang berdosa, yang akan senantiasa berlaku dosa di sepanjang perjalanan hidup kita. Tetapi ketika Allah itu mengetahui hal tersebut jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Allah? Apakah Allah membalaskan apa kesalahan kita terhadap kita? Apakah Allah membiarkan kita berlarut-larut dalam dosa yang kita lakukan? Tidak gitu ya. Tetapi Allah senantiasa mau mengampuni kita. Seminggu ini, seminggu lalu misalnya, ada kita berbuat dosa, kita datang kepada Tuhan dalam doa, dan kita yakin dan percaya Tuhan mengampuni kita. Minggu depan, ternyata kita masih berbuat dosa, kita datang kepadanya, berdoa, dan kita yakin dan percaya Tuhan mengampuni kita, Allah memberikan pengampunan terhadap kita. Dan ketika kita tahu dan sadar akan hal itu, bahwa pengampunan yang dari Allah akan senantiasa diberikan Allah kepada kita, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita juga mau mengambil peran yang Allah lakukan terhadap kita, dan kita lakukan terhadap sesama kita?
Pertanyaannya adalah, apakah kita yang mendengarkan khotbah pada pagi hari ini mau berkomitmen melakukan seperti yang Allah lakukan terhadap kita, di mana ketika kita setiap hari berlaku dosa terhadap Allah, setiap minggu kita berlaku dosa, setiap bulan dan tahun kita berlaku dosa kepada Tuhan Allah, dan Allah senantiasa memberikan pengampunan terhadap kita, maka maukah kita mengambil tanggung jawab yang sama ketika ada sesama kita yang berbuat salah dosa terhadap kita, kita dengan mudah memberikan pengampunan yang sama seperti kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengampuni, konsep mengampuni adalah konsep yang susah-susah gampang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tetapi satu hal yang pasti adalah ketika kita sadar betul bahwa Allah penuh kasih, senantiasa memberikan pengampunan terhadap kita manusia yang berdosa ini, maka maukah kita mengambil tanggung jawab yang sama untuk mau saling mengampuni? Kita terapkan pengampunan itu dalam kehidupan kita untuk kita lakukan terhadap sesama kita. Pertanyaannya bukan apakah mau atau tidak, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita mau bertanggung jawab. Kalau sudah bertanggung jawab, berarti kita akan menghidupi hal itu, di mana kita mengerti bahwa konsep mengampuni adalah konsep dua arah, di mana Allah memberikan pengampunan kepada kita, dan kita pun harus memberikan pengampunan yang sudah kita dapatkan dari Allah kepada sesama kita. Selamat saling mengampuni terhadap satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita respon kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesahan 565, Kasih Pasti Lemah Lembut. Pengakuan iman, kami undang jemaat untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Persembahan syukur. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dari Ulangan 12 ayatnya yang ke-26 berbunyi, "Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban najarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan." Mari kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 288. Baitnya yang pertama, "Mari puji Raja Sorga." Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang kembali mengingatkan kami bahwa ketika kami mendapatkan anugerah pengampunan dari-Mu, seperti itu jugalah harus kami lakukan terhadap sesama kami. Biarlah Engkau memampukan kami, Tuhan, untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak, saat ini kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu GKU Tangerang. Berdoa secara khusus untuk Gembala Sidang beserta keluarga, Majelis Jemaat beserta keluarga. Biarlah Engkau memberkati, Tuhan, Gembala Sidang secara khusus dalam pelayanan di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati, dan biarlah pelayanan dilakukan oleh Ibu Pendeta Indah Sri Atun bisa berdampak baik, tidak hanya untuk keluarganya tetapi juga untuk kami selaku jemaat GKU Tangerang. Para majelis juga, Tuhan, kami berdoa kepadamu, Kau berkati mereka, Kau berkati keluarga mereka, Kau berkati anak-anak mereka. Biarlah ketika mereka memberi diri, waktu, dan tenaganya untuk mau menjadi majelis, biarlah Engkau senantiasa membalasnya lipat kali ganda dengan berkat-berkat yang Kau curahkan kepada setiap majelis beserta keluarga dan anak-anak mereka. Bapak, kami juga berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara dalam proses menangani COVID-19 ini. Tuhan, kami senantiasa berdoa, berharap, memohon kepadamu, biarlah COVID ini segera berlalu, biarlah setiap obat yang sedang dicari atau diracik bisa segera ditemukan dan bisa digunakan untuk bisa menangkal virus COVID-19 ini, Tuhan. Tiada mustahil bagimu, Tuhan, ketika kami berdoa dan mengharapkan dan menyerahkan setiap pergumulan dan harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk jemaat yang sakit, berdoa untuk Bapak Thomas, berdoa untuk Bapak Poltak Tambunan, untuk Saudari Filistiani Silitonga. Biarlah Engkau memberkati, Tuhan, ketika saudara kekasih kami ini. Biarlah mereka sudah melakukan segala daya upaya untuk menjadi sembuh. Mereka sudah mungkin datang ke rumah sakit, meminum obat-obatan, atau makan minuman yang mereka santap. Biarlah, Tuhan, semuanya itu bisa menghadirkan kesembuhan bagi ketiga saudara kekasih kami ini. Secara khusus, Tuhan, kami berdoa untuk Sinode GKO. Biarlah Engkau memberkati Majelis Sinode beserta setiap pelayan yang terlibat di dalamnya, baik itu ketua, sekretaris, bendahara, setiap bidang-bidang biro-biro yang ada di Sinode. Engkau juga memberkati para hamba-Mu, Tuhan, para pendeta, para penatua, dan para vikaris. Biarlah Engkau senantiasa memberkati pelayanan mereka, dan Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan setiap hamba-Mu yang tergabung dalam Sinode
Gereja Kristen Oikumene. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Kau senantiasa memberkati setiap upaya pembukaan pos. Kami mendengar bahwa pos sudah dibuka di Bali dan segera akan di Belora dan di Kupang. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau hadir untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu di tengah-tengah bumi Nusantara ini. Dan biarlah ketika pos-pos baru dibuka, biarlah semakin banyak umat yang berbondong-bondong hadir, dan biarlah semakin hari nama-Mu semakin dimuliakan di bumi pertiwi Indonesia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk rangkaian ibadah kami yang kami laksanakan secara online dalam minggu ini. Biarlah Engkau memberkati setiap persiapannya, Engkau memberkati setiap hal yang harus dilakukan atau yang sarana prasarananya Tuhan. Biarlah semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan bisa menjawab kebutuhan perkembangan iman bagi setiap anggota jemaat di GKI Tangerang di tempat ini. Demikianlah Tuhan seluruh doa syafaat kami yang kami naikkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita pujikan Kidung Jemaat 467 bait yang pertama, Tuhanku bila hati kawanku. Dipersilakan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman kebenaran telah kita dengar, janji kesetiaan Tuhan telah kita miliki. Kembalilah dalam kehidupan kita masing-masing dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah kita menerima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 467 bait yang ketiga, Tuhanku bila hati kawanku.